Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, karya siapa? Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Abdul Karim, ya, rahimahullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah dan termasuk biografi penulis kitab ini, ya, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Beliau sudah wafat, ya, dalam usia yang sangat muda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu pembahasan tentang akidah yang sahih terkait dengan tauhid rububiyah, ya. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, beliau mengatakan ya'taqidu Ahlus Sunnati wal Jamaati anna Allah taala wahdahu mutafarridun bil khalqi wal mulk wat tadbir, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala, ya, wahdahu mutafarridun bil khalq. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, ya, di dalam menciptakan, ya, bil khalq wal mulk, dalam kerajaannya, wat tadbir, dan dalam pengurusan atau pengelolaan alam raya ini. Itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada yang menyekutuinya, ya. Yang menciptakan, yang merajai, yang mengurus segala urusan di seluruh alam raya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an, di antaranya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian surah Asy-Syura ayat 49. Juga termasuk surah Al-Hadid ayat kedua, ya. Dalam surah Al-A'raf, seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian bisa lihat dalam kitab ini, disebutkan dalil tentang, ya, pentingnya kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan. Allah lah sang maha pencipta, ya, segala sesuatu termasuk langit dan bumi. Maka disebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah lah yang telah menciptakan, ya, 7 lapis langit dan bumi fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Dalam 6 masa kemudian bersemayam di atas arsy. Ya. Yugsil laila an-nahara yatlubuhu hafisa. Jadi malam menutupi siang, siang mengejar malam dengan cepat, ya. Wasyamsa, dan Allah pula yang menciptakan matahari, wal qamar, bulan, wan nujuma, bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi. Semua itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah sesungguhnya, ya, semua Allah yang menciptakan
Dan ya, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha agung Allah taala Tuhan semesta alam. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini jelas sekali ya. Allah menegaskan bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Semua ya. Dan semua itu. Jadi clear, ini ketegasan dari Allah tentang dirinya, bahwa Allah lah yang menciptakan. Oleh karenanya kita harus meyakini ya, hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengatur segala urusan. Nah, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi yang ngasih rezeki, yang menciptakan, yang merajai itu hanya Allah. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha." Milik Allah lah seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Di sini ada al-mulk, ada al-khalaq. Semua milik Allah. Yang menciptakan semua Allah, sesuai dengan yang dikehendaki tentu saja. Nah, kemudian dalam surah Al-Hadid ada tambahan keterangan. Selain Allah merajai ya, di langit dan di bumi, Allah juga yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Maka Allah katakan, lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Clear ya, jelas. Nah, maka kita harus mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Karena beberapa dalil yang tadi disebutkan. Kalau ada orang menolak, wah itu parah ya. Tapi tauhid rububiyah ini gak ada yang menolak gitu. Tidak ada yang menolak. Maka di pembahasan berikutnya ya, apakah orang-orang musyrik menolak untuk ya, bertauhid dengan tauhid rububiyah? Menolak atau tidak mereka? Jawabannya tidak gitu. Bahkan orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, dari sisi tauhid rububiyah mereka mengakui gitu. Mereka meyakini itu. Maka kata saya Abdul Salam bin Barjas, al-musyrikun lam yunazi'u fi tauhidi ar-rububiyah. Orang-orang musyrik tidak menentang dalam masalah tauhid rububiyah. Nah, tidak ditentang oleh mereka. Maka tauhid wa hadha tauhid huwa al-musamma bit tauhid ar-rububiyah wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar. Tauhid ini disebut tauhid rububiyah dan dia mustaqirrun fi nufusil bashar. Ya. Ada ya, menetap di dalam jiwa manusia. Ya. La yunaza'u fihi ahadun minan nas. Tidak ada seorang pun yang menentang ini. Baik orang muslim, orang kafir, semua mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan. Ya. Diterangkan misalnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 61 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum", kalau kamu bertanya kepada mereka, kamu di sini Rasul, hum di sini al-musyrikun, man khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara samsa wal qamar. Dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Bahkan kata-kata la yaqulunna Allah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, di situ Allah menggunakan dua perangkat taukid, yaitu lamut taukid dengan nun taukid as-sakilah. Nun yang menguatkannya, as-sakilah di situ ada tasydid ya. Maka Allah katakan la yaqulunallah. Mereka pasti mengatakan Allah. Itu. Dan faktanya begitu ya. Semua orang ngaku itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian dalam ayat yang lain ya, surah Yusuf ayat 106, Allah taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada
Allah. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga mensekutukan Allah ya. Mereka musyrik, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, beliau mengutip pendapat ulama tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah, keimanan mereka orang musyrik itu apa? Imanuhum qauluhum. Keimanan mereka terletak pada perkataan mereka yang mengatakan Allahu khaliquna. Allah lah pencipta kita. Wa yarzuquna. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Wa yumituna. Bahkan Allah pula lah yang mematikan kita. Fahada iman. Ini iman, tanda iman. Jadi kalau ada orang, siapa yang kasih rezeki? Allah. Siapa yang telah menciptakanmu? Allah. Siapa yang mematikanmu? Allah. Itu udah ada tanda iman. Tanda iman. Tetapi bersamaan dengan itu Allah katakan illa wahum musyrikun. Kecuali mereka mensekutukan Allah. Dari sisi mana? Mereka mensekutukan Allah Ta'ala dari sisi ibadahnya. Karena mereka menyembah selain Allah. Menyembah Lata, Uzza, Manat ya. Atau berhala-berhala yang lain. Nah, jadi di satu sisi mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi di sisi yang lain mereka menolak tauhid uluhiyah. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita ya, mengklasifikasi ada 3 macam tauhid itu. Karena kalau hanya tauhid saja kita nggak ngerti ini. Pembagian tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini bahaya gitu. Kenapa kok berbahaya? Karena orang akan mengatakan ya, saat ada seseorang dia mengatakan yang kasih rezeki itu Allah, yang telah menciptakan kita Allah, yang menghidupkan dan mematikan kita Allah, langit Allah yang ciptakan. Langsung orang berkesimpulan nih orang tauhidnya mantap nih. Ah gitu kan. Ini orang tauhidnya mantap. Belum tentu. Itu baru dari satu sisi. Kalau sama aja orang kafir kalau begitu dia. Nggak ada bedanya. Orang kafir juga bilang begitu. Tak perhatikan tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifahnya. Nah kita harus ngerti. Ternyata dia kalau ngomong di mana-mana, wah mantep banget. Minta rezeki itu sama Allah, karena Allah lah yang ngasih kita rezeki. Tapi kesehariannya dia apa? Percaya pada benda-benda klinik gitu ya. Misalnya, ya. Ngomong akiknya gede banget. Akiknya besar. Allah yang kasih kita rezeki. Pak Ustadz, akiknya boleh nggak diminta? Oh jangan, ini bahaya. Kalau akik ini kamu ambil, wah saya repot ini. Misalnya kan. Nah, jadi ketahuan. Ini orang nggak beres gitu. Walaupun kalau ngomong kayaknya mantep banget. Lihat tauhid uluhiyah. Selama dia bersandar kepada makhluk tentang keselamatan dirinya. Tadi misalnya dia meyakini saya pakai batu akik ini untuk menjaga keselamatan diri saya. Kalau kamu minta, wah bahaya saya ini. Saya tidak akan selamat misalnya. Kan ngaco dari sisi tauhid uluhiyah gitu. Jadi dia tawakalnya bukan sama Allah tapi sama batu akik misalnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin yang lain. Jadi dia ngomong sambil subhanallah, subhanallah, tasbih nggak pernah lepas tasbih di tangannya. Ngomong Allah yang kasih kita rezeki. Ini orang bisa ketipu. Oh, ini orang mantep betul nih tauhidnya, gitu kan? Kalau ngomong tasbih nggak pernah lepas, gitu. Pas tasbihnya hilang, lemes dia. Kenapa Pak Ustadz? Kok lemes? Waduh, ini bahaya saya. Kenapa? Tasbih saya hilang. Ini kalau tasbih saya hilang, waduh, saya bisa celaka. Nah, orang kayak gini ini, apa benar dia tauhidnya? Maka kita perlu ngerti gitu. Jadi jangan tertipu hanya dilihat dari satu sisi, tauhid rububiyah. Nah, di sini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka kalau kita udah paham ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, kita bisa dengan mudah ya
menyimpulkan nih orang tauhidnya benar apa enggak. Oke, sholatnya rajin, jamaah, baca Quran rajin, bahkan mungkin dia hafid Quran, mungkin. Tapi ketika ada orang mengatakan, di mana Allah? Allah ada di mana-mana, kata dia. Misalnya, dia ngomong begitu. Allah ada di mana-mana. Padahal dia hafid Quran. Hanya hafal tapi nggak paham. Sebenarnya kita bahas kan. Dia nggak ngerti, hafal tapi nggak ngerti. Jadi Al-Quran di satu sisi, akidahnya di sisi yang lain. Oh, kalau sholatnya rajin, hafalannya oke, gitu. Bahkan dia tadi secara rububiyah mantap. Tapi dilihat dari tauhid asma wa sifat berantakan. Karena dia apa? Dia bilang, ya Allah nggak punya tempat lah. Kalau Allah dibilang bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Ini nggak benar. Terus gimana? Harus ditakwil. Artinya apa? Allah istaula, menguasai aras, bukan Allah bersemayam di atas aras. Terus Allah di mana? Allah ada di mana-mana, kata dia. Nih, bisa ada ustaz ngomong begitu ya. Ini benar nggak nih orang? Tauhid rububiyahnya mungkin benar, tauhid uluhiyahnya oke, tapi tauhid asma wa sifatnya bermasalah. Maka banyak para ulama menulis kitab tentang bagaimana ya memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah penting, Ustaz ya. Masalah penting. Banyak orang ya yang tadi secara penampilan dia alim tapi rusak secara akidah asma wa sifat misalnya. Nah, oleh karenanya kita wajib mempelajari akidah asma wa sifat. Misalnya ada kitab Lum'atul I'tiqad. Ada kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Asma'illahi wa Sifatihil Uliya misalnya. Itu kitab penting untuk kita pelajari ya, supaya kita ngerti betul bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bapak Ibu dan sekalian ya. Karena kalau nggak beres ini, ya berarti belum benar tauhidnya. Nah, di sini maka penting mengklasifikasi tadi. Penjelasan dari para ulama ya bahwa tauhid itu ada 3 supaya kita bisa paham. Kalau ada orang protes, lah dari mana? Mana dalilnya? Para ulama menjelaskan, ada dalilnya dalam surah Maryam itu ya. Bahkan dalam surah Al-Fatihah itu sendiri di situ ada tauhid salasa itu, 3 pembagian tauhid itu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid apa itu? Asma wa sifat. Maliki yaumiddin, tauhid apa? Rububiyah, yang menguasai, merajai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Itu kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Jadi udah clear sebenarnya. Jadi kalau ada orang bertanya, "Oh, ini kayak trinitas." Kan ada orang katanya orang yang membagi tauhid kepada 3 itu tidak beda dia dengan orang-orang Nasrani yang punya keyakinan trinitas itu. Nah, ada trinitas dalam tauhid katanya. Wah, hati-hati itu. Ya hati-hati. Nah, ada orang yang bilang hati-hati kalau ketemu orang yang membagi tauhid menjadi 3. Padahal dalam Al-Fatihah jelas isyaratnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi supaya kita paham gitu. Ada orang mungkin secara tauhid rububiyah oke. Orang-orang kafir, orang musyrik oke dia. Dia jelas bilang Allah juga. Tapi bagaimana tauhid uluhiyahnya? Bagaimana tauhid asma wa sifatnya? Nah, maka Bapak Ibu masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Nah, supaya kita benar. Karena tauhid ini kalau rusak semua itu. Rusak semua. Yaitu nanti ya pelan-pelan insya Allah kita akan mudah-mudahan terus mempelajari ya. Termasuk nanti tauhid asma wa sifat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian orang-orang musyrik juga mereka meyakini ya ada Allah yang menciptakan. Tetapi ya di sini katakan i'tiqadul musyrikina anna alihatahum yutawassalu biha ilallahi la annaha takhluqu wa tarzuq.
Nah, tapi sayangnya mereka menyekutukan Allah dalam beribadah, dalam tauhid uluhiyah. Tapi menurut pengakuan mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai perantara ya kepada Allah Ta'ala itu la annaha takhluk, bukan disebabkan karena dia yang menciptakan, bukan karena Tuhan-Tuhan yang mereka paham. Lata, Uzza, Manat itu tidak menciptakan, tidak pula memberi rezeki. Lalu terus ngapain kalian sembah? Nah, kata mereka itu hanya sebagai perantara. Nah, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, orang musyrik sebenarnya dia tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu dengan Allah dalam proses penciptaan. Bahkan mereka yakin yang menciptakan hanya Allah saja. Tuhan-Tuhan mereka itu hanya sekedar menjadi perantara untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai syafaat ya di sisi Allah Ta'ala, maksudnya yang membantu mereka untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, maka diterangkan misalnya dalam surah Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Nah, ketahuilah sesungguhnya untuk Allah lah agama yang murni, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong-penolong, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kata orang musyrik ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Maka ayat ini semua mengkritik sebagian kaum muslimin yang ketika kalau dia berdoa butuh sesuatu datang ke kuburan. Kenapa kamu datang ke kuburan? Enggak, kami enggak menjadikan orang yang mati sebagai Tuhan. Lalu ngapain? Hanya sebagai perantara saja. Karena kan kita ini banyak dosa. Para tokoh-tokoh, kiai-kiai yang udah mati itu kan orang soleh. Ya, jadi kita butuh perantara mereka supaya doa kita disampaikan kepada Allah. Nah, ini tidak beda mereka itu dengan orang musyrik. Nah, maka disebut al-kuburiyun ya. Disebut oleh para ulama. Orang-orang yang kalau punya masalah datangnya ke kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu, maaf ya sementara sampai ini dulu. Jadi surah Az-Zumar ayat 3 ya. Selebihnya ini sudah Isya ini. Cukup atau ya ringkas Pak Agus silakan. Iya. Apakah sungai-sungai, lautan, gunung, pepohonan diciptakan dalam waktu yang sama ya oleh Allah atau tidak? Sementara faktanya diterangkan tadi bahwa Allah dalam menciptakan langit dan bumi saja butuh 1 minggu. Ya, jawaban yang pertama iya, tidak bersamaan. Tidak bersamaan, secara bertahap gitu, secara bertahap. Jadi tidak langsung Allah ciptakan ada semua, tidak. Itu betul. Jawaban yang pertama dia itu pernyataan betul bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu secara bersamaan, bertahap gitu ya. Yaitu termasuk manusia, jin, syaitan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok enggak langsung kun fayakun saja langsung jadi kan gitu. Bapak Ibu dan sekalian, betul. Kalau Allah mau bisa saja. Karena innama amruhu idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun gitu ya dalam surah Yasin ya. Sesungguhnya ya perintah Allah, urusan Allah itu ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah akan berkata kun, jadi maka fayakun. Jadi langsung jadi. Huruf fa di situ harfu tartib wa ta'qib. Allah bilang jadi langsung jadi. Allah bisa saja gitu. Allah bisa saja. Lah kok kenapa langit dan bumi tidak langsung Allah ciptakan aja? Kun, langit, bumi jadilah. Nah, tentu ada hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Itu Bapak Ibu, Pak Agus, Bapak sekalian ya. Jadi ada hikmahnya. Nah, ada hikmahnya
Nah, apakah kita paham atau tidak? Nah, itu jangan sampai lalu menghilangkan keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu karena Allah satu jelas, karena Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa tadi, fi sittati ayyam. Itu yang Allah kehendaki. Apa hikmahnya? Nah, para ulama menjelaskan ya, ada beberapa hikmah kenapa itu diciptakan dalam 6 masa gitu. Tapi kami belum bisa terangkan sekarang. Nah, ada di dalam beberapa kitab dijelaskan hikmah kenapa kok Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, tidak kun fayakun ya. Tapi yang jelas itu adalah min iradatillahi wa masyiatihi. Itu adalah bagian daripada keinginan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada hikmah di balik semua itu, yaitu wallahu a'lam Pak Agus. Insyaallah nanti di lain kesempatan akan sampaikan penjelasan para ulama tentang apa sih hikmah langit dan bumi kok diciptakan dalam 6 masa, kok nggak sekali jadi gitu Pak ya. Afwan, saya sudah pernah membaca itu tapi saya belum bisa sampaikan ini pada kesempatan kali ini. Insyaallah mungkin besok ya, pekan depan insyaallah. Baik Bapak Ibu. Cukup ya? Sementara cukup dulu, maaf ya. Nah, insyaallah nanti mudah-mudahan pekan depan kita punya waktu sedikit lebih lama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menambah ilmu ya buat kita, menambah pemahaman buat kita tentang tadi pentingnya pembagian tauhid menjadi 3 itu ya, supaya kita bisa mentauhidkan Allah secara sempurna tadi dari 3 sisi. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.